ajarannya namanya tasawuf. Orang yang ngejalanin ajaran tersebut disebut Apa sih hakikat sufi? Apa hakikat sufi? Apa yang pakai jubah, pakai imamah, yang siwaknya segede yang listrik, apa yang bukurnya paling ngebul, apa sufi? Apa yang bajunya paling gembel, apa yang duduknya paling belakang di atas sendal? Apa itu hakikat sufi itu apa? Apakah yang disebut sufi itu yang setiap hari hadroh terus dan seterusnya? Apa hakikat sufi? Di sini dikatakan, dicatat ini ilmu. Kalau kita nggak dapat apa-apa nih hari kecuali ilmu ini udah lebih cukup. Ini hakikat daripada sufi yang setiap hari kita sebut sufi, kita pengen jadi orang sufi. Apa hakikatnya? Fa inna hakikat sufi indal qaum. Hakikat seorang sufi bagi mereka para ulama tasawuf, wa alimun amila bi'ilmihi ala wajhil ikhlas. Orang yang punya ilmu kemudian ngamalin ilmunya, kemudian ikhlas dalam ngamalin ilmunya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى سيدنا الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كان شيخنا سيد علي الخواص رحمه الله يقول إن طريق القوم رضي الله عنهم محررة على الكتاب والسنة تحرير الذهب والجوهر، وذلك لأن لهم في كل حركة وسكون نية صالحة بميزان شرعي، ولا يعرف ذلك إلا من تبحر في علوم الشريعة. قلت فكذب والله وافترى من يقول إن طريق الصوفية لم يأتي بها كتاب ولا سنة، وقوله ذلك من أكبر العلامات الدالة على كثرة جهله، فإن حقيقة الصوفي عند القوم هو عالم عمل بعلمه على وجه الإخلاص لا غير، وغاية ما يطلبه القوم من تلامذتهم بالمجاهدات بالصوم والسهر والعزلة والصمت والورع والزهد وغير ذلك أن يصير أحدهم يأتي بالعبادات على الوجه الذي يشبه ما كان عليه سلفهم الصالح لا غير. ولكن لما درس طريق السلف بالدراسة العاملين بها ظن بعض الناس أنها خارجة عن الشريعة لقلة من يتخلق بصفات أهلها، كما بسطنا الكلام على ذلك في كتاب المنهج المبين في بيان أخلاق العارفين، فاعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. Melanjutkan kajian kitab Tanbihul Muqtarrin setelah kita 2 bulan nih Bur ya. 2 bulan. Bulan sebelumnya karena diperintahkan imam besar untuk fokus seminggu nggak keluar dulu karena persiapan mau diskusi, walaupun orangnya kabur kagak datang. Tapi ala kulli hal. Kemudian bulan kemarin berbenturan sama Empang Bogor. Kita nggak berani berbenturan sama Empang Bogor, khawatir
takut sul adab sama Habibul Imam Al-Qutb Abdullah bin Mahsan Al-Attas alaihi rahmatullah. Dan kebetulan Al-Fakir tiap tahun ceramah di Maulid Empang Bogor. Jadi masalah taqdi, yang lebih maslahat memang kita hadir ke Empang. Pada hadir nggak tahun bulan lalu Bang? Sebagian hadir, sebagian kagak. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan pembahasan sebelumnya bahwasanya yang namanya thariqah para ulama sufiyah itu ya, mereka betul-betul thariqahnya mereka adalah mengikuti Al-Qur'an dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak seperti di satu sisi enggak seperti yang dituduhkan oleh orang yang anti tasawuf, tapi di sisi lain juga enggak seperti orang-orang yang ngakunya tasawuf tapi ngelanggar Al-Quran dan sunnah. Di awal nih Al-Imam Abdul Wahhab Asy'ari ini pengen negesin dulu di awal kitab ini. Jadi thariqah yang pertama dan yang paling utama dari para ulama sufi adalah bagaimana memegang teguh sekuat-kuatnya Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah. Nah, sebagaimana kita sudah jelaskan di pekan yang lalu. Ini ngelanjutin aja nih, ngelanjutin pekan yang lalu. La ilaha illallah. Wa kana Syekhuna Sayyidi Ali Al-Khawas, ulama di antara ulama sufiyah, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah taala, beliau mengatakan inna tariqal qaum, jalannya para ulama tasawuf, ulama sufiyah, para aulia, para salihin, itu muharraratun al kitab was sunnah tahrir adz-dzahabi wal jauhar. Apa muharrarah nih bahasa Indonesianya? Pas sampai betul-betul matang, betul-betul dimatangkan di atas Al-Quran dan sunnah, sebagaimana matangnya pembentukan emas dan jauhar. Berlian kan dibentuk tuh panas kan, emas ketika mau dibentuk panas loh kagak? Panas. Coba lihat di YouTube proses pembentukan emas. Wow, dipanasin pakai panas sekian ratus derajat. Begitu juga namanya pembentukan berlian. Itu matang banget tuh. Nah, tasawuf juga begitu tuh, yang diajarin sama Syekh Abdul Qadir Jilani, diajari sama Abi Hasan Asy'adzili, yang diajarin sama Imam Junaid Al-Baghdadi, yang diajarin sama guru-guru kita. Itu ajaran yang betul-betul matang, diambil dari Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan dipikir mereka ngarang-ngarang ulama-ulama kita, enggak. Yang disebutin sama ulama-ulama kita tuh disebutin Imam Ghazali dalam Ihya, disebutin Imam Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Ghunyah, disebutin nama Imam Al-Haddad dalam kitab-kitabnya Nasaih Diniyah, Risalah Al-Muawanah, dan seterusnya, disebutin oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam Al-Hikam. Zahirnya kelihatannya hikam, omongannya Ibnu Athaillah zahirnya. Nasaih Diniyah zahirnya kelihatannya omongan Imam Haddad. Ihya zahirnya kelihatannya ungkapan omongan Imam Ghazali, tapi pada hakikatnya itu semua apa-apa yang beliau fahami, rumusan, intisari dari apa-apa yang beliau fahami dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena nanti sebagaimana akan dijelaskan, tasawuf itu intisarinya adalah ihsan. Ihsan itu datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disalahpahami. Nah, makanya di satu sisi orang yang nuduh tasawuf melenceng dari Quran dan Sunnah, nggak paham hakikat tasawuf. Begitu juga di sisi lain orang yang ngaku sufi tapi amalannya, kerjaannya ngelanggar Quran Sunnah, sama-sama juga nggak paham tasawuf. Bahkan coreng nama baik tasawuf, saudara. Dia mencoreng nama baik tasawuf. Kenapa demikian? Kata beliau, wa dzalika li anna lahum fi kulli harakatin wa sukunin niyatan salihah bi mizan syar'i. Ya, karena mereka para ulama-ulama tasawuf itu dalam segala harakah, dalam segala gerakan mereka, wa sukunin, dalam segala diamnya mereka, di balik itu semua lahum, mereka punya apa? Niyah salihah, punya niat yang baik, bi mizanin syar'i, baiknya itu dengan tolak ukur syariat. Ya, kadang-kadang ini perlu dipertegas, saya sering jelasin di mana-mana. Baik buruk itu subjektif, bahkan relatif. Kalau kita bicara baik buruk, baik menurut Anda belum tentu baik menurut ente.
Baik menurut si A belum tentu baik menurut si B. Makanya definisi baik itu mesti dikelirkan. Di usul fikih dibahas, di kitab-kitab akidah juga dibahas. Apa yang namanya al-hasan, apa yang namanya qabih, tahsin, takbih. Bagaimana cara kita sebagai muslim memandang sesuatu itu baik atau buruk? Bagaimana cara kita sebagai muslim memandang sesuatu itu dapat dikatakan baik atau dikatakan buruk? Itu dalam syariat diatur tuh. Di ilmu usul fikih diatur, ada bab namanya tahsin, takbih. Nah, menurut ahlus sunnati wal jamaah, yang namanya tahsin, takbih syar'iyan. Tolak ukurnya dikembalikan kepada syariat. Kalau dia dipuji oleh syariat, perbuatan yang dipuji oleh syariat dan dijanjikan pahala nanti di akhirat, itu kata ulama usul fikih berarti itu baik. Nah, tapi kalau perbuatan yang dicela oleh syariat bahkan diancam dengan siksaan di akhirat, maka ulama mengatakan itu berarti perbuatan buruk. Itu definisi baik buruk. Makanya jangan sampai kita bias. Nah, kalau ngikutin orang liberal, definisi baik buruk semua maunya dia. Oh, impor minuman keras, pabrik miras bagus tuh, bagus. Kenapa? Pemasukan buat negara. Ente bilang haram-haram aja, itu bisa ngasih duit berapa buat negara? Enak bener ngomongnya. Pabrik miras bagus tuh, pemasukan soalnya buat negara. Oh, itu turis-turis yang pada telanjang di beberapa daerah di Indonesia, itu bagus. Kenapa? Devisa buat negara, pemasukan. Nah, itu bukan pola pandang muslim. Pola pandang muslim bukan begitu. Pola pandang muslim itu kalau syariat bilang baik, dipuji oleh syariat, apalagi kalau diperintahkan, kemudian dijanjikan pahala di akhirat, itu baik, walaupun sedunia bilang buruk. Sebaliknya, perbuatan walaupun sedunia bilang baik, kalau mau bilang devisa lagi pemasukan, tapi syariat bilang khamar baik atau buruk? Oke, buruk, selesai. Jelas apa kagak? Ekonom kalau pakai kacamata ekonomi liberal atau ar-ra'sumaliyah. Apa ra'sumaliyah bahasa Indonesianya? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ada ekonomi sosialis. Apa kebalikan ekonomi sosialis? Kapitalis, ar-ra'sumaliyah. Nah, orang-orang ekonom liberal, sosialis, kapitalis, wow, bunga dianggap positif apa enggak? Positif begitu, positif buat perkembangan ekonomi dan lain sebagainya tuh. Wah, bla 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 bla. Tapi menurut syariat baik atau buruk? Buruk, diancam perang sama Allah Ta'ala. Biar kata sedunia bilang baik, kalau syariat bilang buruk, bagi kita buruk. Biar kata sedunia bilang buruk, tapi kalau syariat bilang baik, bagi kita baik. Kayak sekarang saudara-saudara kita di Palestina, Hamas itu sama Amerika dikategorikan sebagai kelompok teroris. Teroris baik atau buruk? Buruk tuh. Bahkan di medsos, ya, YouTube tuh biasanya nggak terlalu usil, nggak gampang ngapus. Tapi kalau udah berkaitan dengan Hamas, Masya Allah, demen banget tuh YouTube ngerjain akun orang. Saya akun saya YouTube nih, Habib Hanif Official, udah mau 100.000 bentar lagi. Sekalian promosi. Tapi seperak aja gak bisa dapat itu. Seperak aja gak bisa dapat. Padahal niat saya tadinya kalau emang ada penghasilan di YouTube buat pengembangan media dakwah, buat beli alat, buat ini itu. Saya kagak niat ngambil dari awal. Saya niat kalau emang ada penghasilan buat pengembangan media dakwah dan lain sebagainya. Ternyata apa dari awal dan akun itu tuh Habib Official hari pertama udah memenuhi syarat monetisasi. Karena syaratnya setahu saya 4.000 menit tenang ya. 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Itu untuk bisa monetisasi tuh. Untuk bisa daftar supaya bisa dapat duit dari YouTube. Dari awal tuh hari pertama udah terpenuhi syarat itu. Cuman dari awal gak bisa daftar gara-gara apa? Akunnya disetrap. Cuma gara-gara ngupload video backsoundnya lagu Hamas. Habis itu yang kedua kali ngupload video lagi berkaitan dengan Hamas. Jadi udah diputusin sama YouTube sampai sekarang, sampai yaumil qiyamah akun saya udah nggak bisa daftar. Itu YouTube lillahi ta'ala udah. Kenapa dianggap teroris?
Sampai segitunya. Padahal YouTube dalam urusan lain nggak sensitif. Ngupload imam besar di YouTube nggak dihapus. Kalau Facebook sama Instagram memang gatal banget tuh. Ngupload foto ibu, foto saya, wah sebentaran hilang udah. Nggak lama umurnya. Tapi YouTube biasanya masih agak kecil. Dua tuh. Urusan Hamas, kalau YouTube sama urusan LGBT. Coba-coba ngupload ceramah yang nyerang LGBT di YouTube. Oh, dihajar sama YouTube. Dihapus, akunnya bisa dihapus. Dua tuh. Bela YouTube, belain Israel atau belain mengecam Hamas sama urusan LGBT. Kenapa? Karena dianggap sama dia nyerang LGBT itu buruk. Bela Palestina, nyerang Israel itu dianggap buruk bagi dia. Amerika anggap itu sebagai sebuah keburukan. Nah, saya mau tanya, biar kata 1000 Amerika lagi bilang buruk. Tapi kalau menurut syariat yang namanya melawan LGBT, melawan Israel baik atau buruk? Baik. Nah, bagi Muslim mesti punya definisi yang clear tentang baik buruk. Orang Muslim jangan ikut-ikutan orang-orang kafir, orang Barat, disetir. Baik buruk relatif. Baik buruk tergantung perspektif dia. Kita disuruh ikutin tunduk perspektif dia. Kagak. Muslim itu tahsin tagbih syar'iyan. Yang namanya tolak ukur barometer baik buruk dikembalikan kepada syariat. Kalau syariat bilang baik, dipuji di dunia, kemudian oleh syariat dapat pahala di akhirat, itu berarti hasan, sesuatu yang baik walaupun sedunia bilang buruk. Tapi sebaliknya, kalau dikecam oleh syariat dan di akhirat diancam dengan siksa, itu sesuatu yang buruk walaupun sedunia bilang baik. Kira-kira jelas apa kagak? Nah, amal salaf itu begitu tuh. Fa inna lahum li'anna lahum, karena bagi mereka salafun salih, orang-orang dulu, orang-orang saleh, fi kulli harakatin, di setiap gerak-gerik mereka, wasukunin, dan di setiap diamnya mereka punya apa? Niat salihah, niat yang baik. Tolak ukur baiknya apa? Bimizanin syar'i, dengan tolak ukur syariat. Baiknya dengan tolak ukur syariat. Wala ya'rifu dzalika, dan enggak mengetahui hal tersebut illa man tabahhara fi ulumi syariah, kecuali orang yang sudah mendalami ilmu syariat. Makanya beliau mengatakan qultu, Allah. Di sini kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Ini di sini tadi tuh, kembali yang saya katakan, mengecam orang yang nyerang tasawuf karena ketidakfahamannya. Di sisi lain mengecam orang yang ngaku-ngaku tasawuf padahal enggak ada tasawufnya. Di sisi lain, nah ini dua mata uang nih yang sama-sama ngerugiin umat dua-duanya. Dua sisi mata uang, yang ngaku tasawuf padahal nggak ngamalin Quran Sunnah, bikin jelek nama tasawuf. Yang nyerang-nyerang tasawuf padahal nggak ngerti hakikat tasawuf, itu juga karena kebodohan dia nggak ngerti. Ini dua-duanya mudarat nih, dua-duanya bainal ifrat wa tafrid. Nah di sini dikatakan qultu, kata beliau, aku mengatakan fakadzaba wallahi waftara, demi Allah bohong, dusta, kata beliau. Siapa yang bohong dan dusta? Man yaqul inna tariqa sufi alam yati biha kitabun wala sunnah. Bohong, dusta mereka yang mengatakan ya jalannya para ulama tasawuf itu lam yati biha kitabun wala sunnah, enggak pernah dibawa oleh Al-Qur'an dan sunnah. Bohong, dusta yang mengatakan begitu. Wa qauluhu dzalika, kalau ada orang yang mengatakan tasawuf itu bid'ah, enggak berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, itu kata beliau, wa qauluhu dzalika, perkataan seperti itu, min akbaril alamat ad-dallati ala kathrati jahlih, itu merupakan tanda terbesar atas kebodohannya. Itu kata beliau. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf nggak berdasarkan Quran Sunnah, itu adalah tanda terbesar atas kebodohan dia. Nasallallahu al-afiyah. Fa inna haqiqat sufi, sekarang tasawuf itu kan ajarannya. Orang yang ngikutin ajaran tasawuf disebut apa? Sufi. Orang yang ngikutin ajaran tasawuf disebut sufi. Walaupun nanti ulama ada beda-beda pendapat. Sufi ini diambil dari kata-kata apa? Ada yang mengatakan sufi diambil dari kata-kata suf. Suf, apa arti suf? Kain suf. Kain yang kain wol ya. Kain wol. Kainnya sederhana, bukan termasuk kain yang mewah. Karena dulu zaman-zaman salaf, orang-orang yang ahli ibadah, yang waro, yang nggak ada mendunia, mereka biasanya sehari-harinya pakaiannya pakai kain suf. Makanya karena jalan ini, jalan tasawuf adalah jalan yang mereka bawa, orang-orang yang pada nggak suka dunia, yang cinta akhirat, yang ahli ibadah, makanya dinisbatkan kepada kain suf, disebutnya sufi, tasawuf. Ada yang mengatakan tasawuf diambil dari kata-kata
Suffah, ahli sufah, ahli sufah. Ahli sufah itu kan di zaman Nabi SAW, santri-santrinya Rasulullah SAW, yang sampai Allah Ta'ala turunkan ayat wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Wasbir nafsaka, apa surat Kahfi? Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi wa la ta'du anhum wa la ta'du 'aynaka annahum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta, di surat Kahfi. Itu yang jawab dikit nih, ketahuan yang baca Kahfi kalau Jumat dikit. Kalau rajin baca Kahfi minimal bisa nerusir. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Itu ayat turun ketika Rasulullah SAW ngajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam. Ketika itu kan yang banyak ikutin Nabi SAW itu adalah orang-orang dari kalangan mustad'afin, kalangan orang-orang yang lemah, yang ekonominya banyak yang lemah, yang jadi pengikut Rasulullah SAW. Akhirnya ada satu kabilah yang diajak masuk Islam sama Nabi. Di kabilah mungkin kaya, merasa dirinya elit. Saya lupa namanya siapa itu orang. Akhirnya dia ngomong, wahai Muhammad, kami mau ikut kamu, tapi jauhkan dulu mereka tuh, kami nggak mau gabung dengan mereka. Yang miskin-miskin kamu nggak mau gabung dengan mereka tuh. Nah, saat itu Rasulullah Rasulullah nggak bermaksud buat ngerendahin yang miskin, enggak. Cuman Rasulullah SAW lagi saking pengen gimana yang belum masuk Islam, cuma masuk Islam dulu nih. Ini kelompok nih, ada kelompok yang apa namanya, ya darah biru dah, begitu darah biru. Punya kedudukan di tengah masyarakat, elit. Nah, Nabi pengen supaya mereka masuk Islam supaya apa? Supaya buntutnya baru masuk Islam. Karena saking begitu nggak apa-apa, dan Nabi mau ambil hatinya dulu. Apa kata Allah Ta'ala? Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ila akhir ayat. Kata Nabi enggak? Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarilah dirimu bersama mereka yang selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari dan malam hari ila akhir ayat. Nabi SAW disuruh bertahan bersama ashabus sufah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Rasulillah. Ada ulama mengatakan tasawuf diambil dari kata-kata sufah, tapi memang secara lughah yang mendekati dari kata-kata suf. Secara bahasa etimologi yang paling mendekati dari kata-kata suf, kain wol. Tapi ada yang mengatakan diambil tasawuf dari kata-kata sufah. Ada lagi yang mengatakan ulama tasawuf diambil dari kata-kata sofa. Sofa, apa, kejernihan hati. Karena memang tujuannya belajar tasawuf buat bersihin hati. Ada beberapa pendapat di Mausu'ah Yusufiyah disebutin tuh. Ada beberapa pendapat ulama apa akar kata daripada tasawuf. Ada kata-kata sifat. Ada ulama yang mengatakan ambil dari kata-kata sifat karena kita pengen meniru sifatnya orang-orang saleh dan seterusnya. Nah, sekarang ajarannya namanya tasawuf. Orang yang ngejalanin ajaran tersebut disebut sufi. Apa sih hakikat sufi? Apa hakikat sufi? Apa yang pakai jubah, pakai imamah? Yang siwaknya segede apa namanya, yang listrik, apa yang bukurnya paling ngebul, apa sufi, apa yang bajunya paling gembel, apa yang duduknya paling belakang di atas sendal, apa itu hakikat sufi itu apa? Apakah yang disebut sufi itu yang setiap hari hadroh terus dan seterusnya? Apa hakikat sufi? Di sini dikatakan, dicatat ini ilmu. Kalau kita nggak dapat apa-apa nih hari, kecuali ilmu ini udah lebih dari cukup nih. Ini hakikat daripada sufi yang setiap hari kita sebut sufi. Kita pengen jadi orang sufi. Apa hakikatnya? Fa inna haqiqatus sufi indal qaum. Hakikat seorang sufi bagi mereka para ulama tasawuf, huwa alimun amila bi ilmihi ala wajhil ikhlas al-akhir. Orang yang punya ilmu, kemudian ngamalin ilmunya, kemudian ikhlas dalam ngamalin ilmunya, selesai. Nggak lebih dari itu. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Ente kapan dikatakan sufi?
Tolak ukurnya bukan pakaian ente. Tolak ukurnya bukan di mana, bukan apa berapa banyak ente bakal ukur. Tolak ukurnya bukan seberapa banyak ente hadir majelis. Kalau ente tahu ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu syariat, ilmu akhlak, ilmu aqidah, kemudian amila bi ilmihi, ngamalin ilmunya, yang mana yang syariat perintahin dijalanin, yang mana yang syariat cegah dia tinggalkan. Ada wajib ikhlas, kemudian dia ngamalin betul-betul karena ikhlas, bukan karena mengharap pujian, bukan karena takut cacian, bukan karena ngarepin dunia, semata-mata ngarep ridha Allah Subhanahu. Lahir, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, nggak usah jauh-jauh, itu yang sufi itu dia tuh orang yang berilmu, ngamalin ilmunya, ikhlas ketika ngamalin ilmunya, tuh sufi. Jelas atau tidak? Simpel apa kagak? Simpel. Nah, ente tahu nih, udah tahu ilmunya riba haram, udah tahu ilmunya riba haram, bunga bank tuh masuk kategori riba. Habis itu diamalin dah. Oh, gua nggak mau lagi dah nyentuh-nyentuh riba haram, dosanya gede banget. Berarti engkau sedang meniti jalan tasawuf. Meniti jalan tasawuf. Kamu udah tahu tuh yang namanya riba haram. Kemudian kamu tahu nih bentuk-bentuk riba begini. Terus berusaha mujahadah, ngelawan hawa nafsu buat gak gibah. Berarti kita sedang meniti jalan tasawuf. Simpel banget tasawuf. Udah tahu yang namanya sholat sunnah dianjurkan, terus kita berusaha mujahadah ngelawan hawa nafsu, istiqomah sholat sunnah. Ketika kita udah tahu, terus kita amalin dan berusaha ikhlas ketika ngamalin, berarti kita sedang meniti jalan tasawuf. Simpel. Jadi nggak usah muluk-muluk definisi tasawuf, nggak usah muluk-muluk. Ada kadang-kadang beberapa definisi yang agak ruwet kita bacanya, tanpa mengurangi rasa hormat kita ke ulama-ulama tersebut. Bukan merekanya yang mendefinisikan ruwet, mungkin otak kita yang belum sampai. Cuman dari sekian definisi tasawuf atau definisi seorang sufi, yang paling enak, simple, realistis, dan aplikatif, definisinya betul-betul bisa kita amalin. Ini nih definisinya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Siapa itu seorang sufi? Alimun ya'malu bi'ilmihi ala wajhil ikhlas. Makanya gak heran Imam Haddad tuh ngomong tuh di Hikam, al-kamal arba'atu ajza, kata Imam Haddad. Al-ilm wa bihi yu'rafu haqqullah, wal amal bil ilm wa huwa al-qiyam bi amrillah, wal ikhlas fil ilmi al amal wa huwa tasfiyatu marillah, wal bara'ah min al hawli wal quwwah wa huwa al-i'timadu 'ala Allah. Faman 'arafa haqqallah wa qama bi amrillah wa saffa ma lillah wa i'tamada 'ala Allah fahuwa al-insanul murtada al-waliyyu lillahi al-mujtaba. Sallu 'ala Rasulillah. Kata Imam Al-Haddad tuh, al-kamal arba'atu ajza. Nanti di akhir ketahuan apa maksudnya kamal, kesempurnaan. Maksudnya di sini bagaimana seseorang bisa dapat ridhonya Allah. Hamba yang diridhoi oleh Allah. Kalau seseorang mau jadi hamba yang diridhoi Allah, maka ada 4 hal yang harus dipenuhi, kata beliau. Tadi yang pertama ilmu. Nah, persis yang Syekh Abdul Wahab Sya'rani ngomong, alim. Ilmu dulu. Kalau nggak ada ilmu, bagaimana dia mau bedain halal haram? Nggak ada ilmu, bagaimana dia mau cara beribadah yang diridhoin oleh Allah Ta'ala? Sedangkan Nabi bilang, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Nggak diterima sholat kita kalau ngikutin caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ngikutin caranya Nabi. Ilmu dulu satu tuh. Makanya Imam Al-Ghazali di Minhajul Abidin itu menjadikan ilmu sebagai tangga pertama. Tangga pertama itu untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-amal bil ilm. Ilmu aja nggak cukup, harus diamalin. Ilmu kalau nggak diamalin, hujjatun alaik, jadi hujjah yang ngeberatin kita nanti di hadapan Allah. Tapi kalau ilmu diamalin, waktu itu saya pernah kutip di sini, wal jam'u bainahuma hasil. Ilmu kalau udah dikumpulin sama amal, hasil, baru membuahkan hasil. Yang ketiga, kata beliau, al-ikhlas wa huwa tasfiyatu lillah. Ikhlas, memurnikan segala amal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ditambahin satu, tapi ini sebenarnya ini berkaitan sama ikhlas. Wal bara'ah minal hauli wal quwwah. Nggak ngerasa dirinya ngelakuin sesuatu. Dia ngelakuin sesuatu tapi dengan penuh kesadaran bahwasanya ini bukan dari dianya, semata-mata ini dia bisa lakukan karena kasih sayang Allah Subhanahu. Namanya al bara'ah minal hauli wal quwwah. La haula wala quwwata
Dia sadar, saya sholat bukan karena saya, karena Allah yang gerakin. Saya sedekah, yang ngasih duitnya Allah. Yang gerakin saya Allah. Yang gerakin orang mau nerima sedekah saya Allah. Habis itu saya dikasih pahala sama Allah. Terus saya mau sombong, apa yang mau disombongin? Itu namanya al-bara'ah minal hauli wal quwwah. Yang dilihat bukan ana, tapi yang dilihat huwa. Bukan saya, tapi dia. Semua maunya yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Haddad, "Man 'arafa haqqallah", siapa yang tahu hak-haknya Allah, tahu ilmu, wa qama bi amrillah, kemudian dia amalin ilmunya, wa shaffa malillah, kemudian dia ikhlas, wa i'tamada 'ala Allah, kemudian betul-betul dia serahkan semuanya kepada Allah, fa huwal insanul murtada, maka dia adalah hamba yang diridhai oleh Allah. Kalau sudah jadi hamba yang diridhai oleh Allah, al-waliyyu lillahil mujtaba, maka dia jadi kekasihnya Allah Subhanahu. Percis. Yang dibilang sama Imam Al-Haddad, percis definisi yang dibilang sama Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Apa sih sufi? Nggak usah muluk-muluk. Tahu ilmu agama, diamalin, ikhlas, selesai. Wali ente kalau begitu. Tanpa sadar ya. Kalau ngerasa dirinya wali, biasanya bukan wali. Wali kagak sombong. La ilaha illallah. Bisa ngamalin begitu, wali, kata Imam Al-Haddad. Wali, jadi wali. La ghair, gak lebih dari itu, kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Makanya jadikan ini tujuan kita. Setiap majelis yang kita hadir, ya, setiap pengajian yang kita dengar, jadian tujuan kita ini hidup biar gak sia-sia. Ilmu, amal, ikhlas. Jadi ini track hidup kita. Ilmu, amal, ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Kalau kita tahu ilmunya, bisa berbalik tuh jadi amal akhirat. Amalan-amalan dunia, tahu ilmunya, bagaimana nata niatnya dengan baik, bisa berbalik tuh jadi amalan akhirat. Ditambahin amal, habis itu ikhlas, selesai. Segala sesuatunya bisa jadi investasi akhirat buat kita. La ilaha illallah. Wa ghayatu ma yatlubuhu al-qawm min talamidatihim bil mujahadat bis-shawm was-sahar wal-'uzla was-samat wal-wara' waz-zuhd wa ghairi dhalika an yasbir ahaduhum ya'ti bil ibadat 'ala al-wajhi alladhi yushbih ma kana 'alaihim salafahum as-salih la ghair. Puncak, kata beliau, puncak mayatlubuhu yang diminta oleh al-qaum, mereka para ulama-ulama sufi dulu. Minta lamidatihim, puncak dari apa yang mereka minta dari murid-murid mereka, bil mujahadat, dengan bermujahadah. Mujahadah bisawm, puasa. Ada yang puasa Daud, ada yang puasa Dahr, ada yang disuruh puasa istiqomah Senin Kemis muridnya. Imam besar Habib Rizik, waktu saya kasih bocoran dikit dah, kalau beliaunya nggak bakal buka. Saya kasih bocoran, beliau istiqomahnya puasa Daud. Di penjara, terus tahu saya selama di penjara setahun tuh hampir nggak putus tuh puasa Daud. Saya ini gak sanggup ngikutin, ngelihat es kegoda kadang-kadang, apalagi Indomie siang-siang habis zuhur. Waduh, puasa Daud. Padahal ilmunya udah luar biasa, amalnya udah luar biasa. Saya kalau mikir-mikir, kadang-kadang beliau ini dari jalur dicaci maki orang aja pahalanya udah banyak banget. Nggak usah nyari pahala dari jalur dicaci maki orang, difitnah, dihina tuh udah banyak banget tuh pahala tuh. Bagaimana dari jalur lain? Segitu aja ibadahnya masih Masya Allah. Allah kasih panjang umur, sehatul afiat. La ilaha illallah. Ya, apa sih puncak yang diminta oleh para ulama-ulama dulu dari murid-murid mereka? Bisawm, dengan puasa, wasahar, disuruh begadang, wal uzla, begadang maksudnya ibadah, bukan begadang main Free Fire, lagi nonton bola. Wal uzla, menyendiri. Uzlah, Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik berapa tahun menyendiri di kamar ibadah. Sampai-sampai yang ngeluarin baru Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, minta keluar baru keluar terakhir tuh. Tahun-tahun ibadah uzlah. Saya masih kenal ada beberapa orang yang sampai sekarang masih uzlah. Ada beberapa orang yang sampai sekarang masih ada waktu-waktu tuh kadang-kadang 2 bulan nggak keluar. Ya keluar-keluar paling kewajiban sholat Jumat doang tuh. Kewajiban sholat Jumat, balik lagi, nggak nemuin orang sama sekali, nggak ngomong apa. Ada, sampai sekarang masih ada orang-orang model begitu. Kita nggak tahu kekasih Allah tuh kadang yang Allah nggak nampakin masih banyak. Ussamat, disuruh mujahadah diem,
Wal wara', disuruh mujahadah, wara', zuhud, wa ghairi dzalika. Apa sih puncak yang diminta dari itu semua? Saya ingat dulu waktu mondok, pernah saya ceritain mungkin di sini. Zaman mondok di Dalwa sama Syekhuna Habib Segaf Baharun, kalau malam Jumat tuh beliau zaman kita mungkin karena belum sesibuk sekarang ya, duduk di masjid kalau malam Jumat. Biasanya saya disuruh qasidah, Hanif Ansyid qasidah. Selesai saya qasidah, beliau ceramah ada tuh, tazkiyatun nafas, pendidikan buat hati. Setiap malam Jumat tuh kalau beliau nggak keluar kota. Habis itu munajat tuh ibtihal, kita diajak doa, diajak nangis anak-anak santri itu semuanya. Nanti habis itu terakhir kita janji, diajak janji mujahadah. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah lama-lama, nggak muluk-muluk, seminggu aja. Jadi minggu ini nih mujahadah sampai minggu depan. Sumpah demi Allah nggak bohong. Seminggu ke depan. Mau kecil mau besar sama sekali nggak bohong. Akhirnya kalau ada yang bohong tuh, ya mesti bayar kafarah sumpah. Ntar minggu depan mujahadah seminggu kagak marah. Seminggu kagak marah. Biasanya kalau udah mujahadah begitu godaannya ada aja tuh. Nanti berikutnya mujahadah nggak ngomong kecuali yang penting. Nggak ngomong sih. Itu mujahadah tuh. Kita kalau punya guru murabi dididik mujahadah. La ilaha illallah. Kalau di pondok bisa begitu, kalau ngaji di luar begitu bubar aja. Udah mau hadir itu alhamdulillah. Akhir zaman. Ngakunya kalau nyebut murabi ruhi wa jasadi, ditegur ngambek. Padahal yang namanya guru tuh yang ngelurusin sifat jelek murid. Yang namanya guru tuh ngelurusin sifat jelek murid. Mestinya guru tuh kalau murid ditegur guru sayang, girang berarti masih disayang. Senang berarti masih disayang. Buat apa diangkat jadi guru kalau nggak mau ditegur? Buat apa diangkat jadi guru kalau nggak mau diingetin? Yang namanya guru itu murabi ngelurusin sifat buruknya murid, supaya sifat-sifat buruk tuh jauh dari murid, supaya kalau belok tuh nempeng lagi jalurnya. Kalau ditegur ngambek nggak usah nganggap guru. Ngapain nganggap guru ditegur ngambek? Jelas apa kagak? Apalagi disuruh kagak ngomong seminggu. Aku cari majelis lain dah. A'udzubillah min dzalik. Nah, hasya wa kalla. Al-murid baina yaday syekh kal mayyit baina yadil ghasil. Murid itu di depan gurunya seperti jenazah di depan tukang mandiin jenazah. Jenazah kalau di depan tukang mandiin ngatur apa kagak? Kalau jenazah ngatur yang mandiin kabur. Enggak pak, pasrah. Mau dibalikin begini pasrah, mau dibalikin begini pasrah, mau digosok mukanya pasrah, mau dibersihin pakai cotton bud hidung-hidungnya pasrah. Murid itu yang penting intinya suci ya di situ, bersih. Murid begitu. Selama gurunya nggak melanggar syariat, selama gurunya nggak melanggar sesuatu yang betul-betul terang-terangan nabrak syariat, perintah gurunya, itu buat kebaikan muridnya. Kalau emang betul-betul murid shadiq, tulus di dalam status dia sebagai murid kepada gurunya, mestinya girang. Bahkan darbul habib zabib. Ada istilah orang Arab bilang darbul habib zabib. Jangan kan diomelin. Kalau namanya dipukul, asal kekasih yang pukul itu manis, kayak kismis. Darbul habib zabib. Abu Yazid Muhammad bin Alul Malik itu murid-muridnya masya Allah kalau cerita. Abu Yazid Muhammad ya, guru-guru saya kalau cerita ada yang dikemplang palenya, ada yang dikemplang perutnya, ada yang dikemplang punggungnya, ada yang digigit sama Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki. Tapi sebegitunya kalau nggak digebuk berapa hari kangen. Kalau habis digebuk pada ngerasain barokah. Makanya anak sekarang banyak belangsak. Guru ngomelin, gurunya dilaporin ke polisi. Saya kadang nggak habis pikir tuh, nggak usah jauh-jauh dah mukul. Ya, kalau Abuya udah lain cerita kalau Abuya. Memang mukul nggak boleh yang dorab mubarrih, mukul yang sampai melukai itu nggak boleh. Namanya mukul dalam didik, dorab ghair mubarrih. Cuman karena sekarang orang tua anaknya diomelin kagak terima. Lalu dulu kita mau baba kita diomelin sama guru, ngaduk orang tua tambah diomelin. Betul nggak? Anak sekarang diomelin sama guru, gurunya dilaporin polisi. Makanya saya bagus banget tuh ada yang bikin video parodi. Gara-gara ada guru dilaporin polisi, orang tuanya nggak terima anaknya diomelin. Gara-gara ditegur anaknya salah, nggak terima orang tuanya. Dilaporin polisi itu guru.
Akhirnya ada guru sekolah bikin parodi, bikin video. Dia lagi jalan, di samping bukan muridnya kabur, di sampingnya ada muridnya lagi berantem. Dia lihat, didiemin. Jalan lagi 5 langkah ada muridnya lagi ngerokok di sekolahan. Dia lihat, didiemin. Habis itu nggak lama lagi jalan lagi 5 langkah ada muridnya lagi pacaran, lagi ngerayu-ngerayu. Dia lihat, didiemin, jalan terus. Daripada gue masuk penjara kalau ada gue. Itu bagus banget tuh parodi itu. Biar orang-orang tua mikir. Udah ngedidik anak kagak bisa, guru ngedidik baik-baik, negor anak biar jadi obat, gurunya yang dilaporin. Gila apa kagak zaman sekarang? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mau ngapain jadi murid kalau nggak mau dilurusin? Mau ngapain jadi murid kalau nggak mau ditegur? Jelas apa kagak? Itu namanya guru, mujahadah. Kita disuruh mujahadah. Itu sampai pada tahap dulu di pondok ditanemin. Ya, yang namanya kalau lagi piket tuh jangan sampai nggak ikut. Piket kadang-kadang sampai nyikatin WC. Kalau nyikatin WC tuh niatin sambil nyikatin kotoran-kotoran ada dalam hati. Karena kan kita begitu nyikatin WC kemudian kita nggak keberatan tuh berarti udah mulai tawadhu. Nah, kalau ada kesombongan dalam dirinya, siapa gue nyikatin WC? Ini tai bekas siapa nih? Kan ada kesombongan tuh. Disuruh nyikatin WC, bukan masalah nyikat WC-nya. Matiin hawa nafsu. Lu bukan siapa-siapa, lu cuma tukang sikatin WC. Mau sombong. Sampai begitu kita dididik di pondok dulu tuh. Mujahadah. Nah, apa tujuannya mujahadah semua yang dididik sama guru-guru kita? Apa tujuannya? Puncaknya apa? Ini kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. An yasira ahaduhum ya'ti bil ibadat ala al-wajhi alladhi yushbih ma kana alaihi salafahumus salih la ghair. Supaya mereka melakukan ibadat, melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, dengan sifat yang minimal menyerupai bagaimana akhlaknya salafun salih. Kalau kita nggak bisa seperti mereka, minimal bisa nyerupai mereka. Walakin lamman darasat tariqus salaf, akan tetapi ketika jalannya salaf udah hilang, bin dirasil amilina biha, dengan hilangnya orang yang mengamalkan sifat-sifat mereka atau jalan mereka, maka apa yang terjadi? Dhanna ba'dun nas, sebagian orang menyangka anna kharijatun 'ani syariah, itu ajaran-ajaran itu keluar dari syariat, ajaran tasawuf. Padahal bukan ajaran yang keluar dari syariat, tapi karena yang ngamalin udah nggak ada, jadi seolah-olah yang baik malah jadi asing. Liqillati man yatakhallaq bi sifati ahliha, karena saking dikitnya orang yang berakhlak dengan akhlak mereka. Al-Qaum itu tadi. Nah, kama basatna al-kalam 'ala dzalik, sebagaimana kami jelaskan panjang lebar pembahasan tentang tersebut fi kitabil manhajil mubin, di kitab al-manhajil mubin fi bayan akhlaqil arifin, di dalam menjelaskan akhlaknya arifin. Fa'alam dzalika walhamdulillahi rabbil alamin.